Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai equity atau ekuitas. Nah, ekuitas itu terdiri dari share capital, kemudian share premium, kemudian return earnings, kemudian accumulated other comprehensive income, treasury share, dan kemudian non-controlling interest. Nah, jadi di dalam laporan posisi keuangan itu kan ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas. Nah, ekuitas itu nanti akan terdiri dari 6 komponen ini. Nah, kemudian kita bahas satu-satu. Share capital itu adalah modal saham. Modal saham itu ada terbagi dua. Yang pertama itu adalah modal saham biasa, kemudian itu modal saham preferen. Kemudian share premium. Share premium ini adalah ketika kita menerbitkan saham itu biasanya kita kan nerima kas. Nah, selisih antara kas yang kita terima dengan nilai nominal saham, jadi nanti biasanya itu modal saham itu akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Jadi selisih antara kas yang kita terima dengan nominal saham itu nanti biasanya itu akan jadi share premium. Jadi share premium ini bahasa Indonesianya itu adalah tambahan modal di setor. Kemudian return earnings, laba ditahan, kemudian accumulated other comprehensive income udah kita bahas. Kemudian treasury share. Treasury share itu adalah kita punya saham nih. Sahamnya udah kita terbitin di pasar. Nah, kemudian kita beli lagi sahamnya. Saham yang udah kita beli kembali itu namanya treasury share. Treasury share itu nanti akan mengurangi share capital. Nah, kemudian non-controlling interest. Non-controlling interest ini adalah kepemilikan atas saham minoritas. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, saham itu ada yang memiliki nilai nominal dan kemudian ada yang tidak memiliki nilai nominal. Nah, biasanya itu kan ketika ada transaksi saham itu akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Nah, kalau misalnya saham itu tidak memiliki nilai nominal itu gimana contohnya? Ini dia. Ini adalah saham yang tidak memiliki nilai nominal. Contohnya di sini adalah perusahaan itu mengotorisasi untuk menerbitkan 10.000 lembar saham. Jadi dia baru mengotorisasi aja, belum diterbitkannya. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa saham tersebut tidak memiliki nilai nominal. Perusahaan itu menerbitkan 500 lembar saham secara tunai dengan harganya itu 10 per lembar sahamnya. Nah, jadi di sini itu dia mengotorisasi aja dulu. Jadi dari 10.000 lembar yang sudah diotorisasi ini yang baru diterbitkan itu adalah 500 lembar aja. Dimana kita itu menerima uang itu per lembarnya itu 10 per lembarnya. Kemudian jurnal yang kita buat itu adalah debit kas, kreditnya itu adalah modal saham biasa atau share capital atau ordinary. Nah, di sini kan sahamnya itu nggak memiliki nilai nominal kan. Jadi ketika saham tidak memiliki nilai nominal, maka dia akan dicatat sebesar kas yang kita terima atau dicatat sebesar aset yang kita terima. Nah, di sini kas bertambah sebesar 5.000. Ya, share capital itu kan ekuitas kan. Nah, di sini sahamnya itu adalah jenis saham biasa. Jadi share capital ordinary namanya. Debit kas sebesar 5.000, kreditnya modal saham biasa sebesar 5.000. Nah, di sini modal saham biasa itu kan ekuitas. Ekuitas itu saldo normalnya di mana? Di kredit. Makanya ketika kita menerbitkan saham, maka saham kita itu bertambah di kredit sebesar 5.000. Nah, kemudian diotorisasi 10.000 dan diterbitkan 500, kemudian diterbitkan lagi 500 lembar, tapi harganya itu 11 per lembarnya. Kemudian gimana pencatatannya? Debit kas, kreditnya itu share capital ordinary sebesar 5.500.
500 kali 11. Yang ini 500 kali 10 dapat 5.000. Ini 500 kali 11 dapat 5.500. Jadi ketika dia tidak memiliki nilai nominal, maka catat saja itu sebesar berapa kas yang kita terima. Nah, kemudian di sini ada contoh yang lainnya. Dia nggak memiliki nilai nominal, tapi dia memiliki nilai yang dinyatakan. Dia tidak memiliki nilai nominal, tapi dia memiliki nilai yang dinyatakan atau state value di sini. Apabila kita menerbitkan saham itu sahamnya memiliki nilai state value, maka pengganti dari nilai nominalnya itu adalah state value-nya. Jadi modal saham itu akan dicatat sebesar nilai state value-nya. Nah, contohnya di sini adalah perusahaan menerbitkan 1.000 lembar saham dengan nilai yang dinyatakan itu sebesar 5 per lembarnya. Kemudian dia dijual 15 per lembarnya. Dia dijual 15 per lembarnya secara tunai. Nah, berarti di sini kita dapat duit berapa? Kita menerbitkan saham, kalau kita menerbitkan saham, kita nanti dapat duit dari orang lain. Nah, berarti di sini 15 kali 1.000, berarti kita dapat duit 15.000 kan? Berarti debit kas sebesar 15.000. Kemudian kreditnya gimana? Kreditnya itu kita terbitkan saham, berarti saham modal saham itu dikredit. Nah, modal saham itu dikredit sebesar nilai nominalnya atau sebesar nilai state value-nya. Kalau misalnya nilai nominalnya nggak ada, maka dia dicatat sebesar nilai state value-nya. Kalau dia ada nilai state value-nya. Namun kalau misalnya dia nggak ada nilai state value-nya, maka dia dicatat sebesar kas yang kita terima atas pertukaran saham tersebut. Nah, di sini modal sahamnya itu ada state value-nya 5 per lembarnya. Di sini 5 per lembar sahamnya. Berarti 5 kali 1.000, 5.000. Kemudian 15.000 dikurang 5.000 kan masih ada sisa 10.000 lagi di kredit. Nah, 10.000 lagi itu jadi tambahan modalisator atau share premium ordinary. Jadi, sebagaimana yang kita bilang tadi, itu adalah share premium ordinary, itu adalah selisih antara kas yang kita terima. Kalau misalnya ini penerbitannya itu secara tunai, kas yang kita terima dengan nominal saham atau state value-nya. Ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Gimana sih kalau misalnya saham itu kita terbitkan secara lumsum? Nah, kita terbitkan secara lumsum itu maksudnya adalah kita nggak beli saham itu aja, tapi kita beli sepaket. Jadi misalnya kita beli barang itu sepaket. Nah, sepaket itu nanti isinya nggak saham biasa aja, bisa aja isinya saham, bisa isinya obligasi juga. Jadi itu maksudnya lumsum. Jadi dalam satu paket itu terdiri dari macam-macam jenis sekuritas. Ada 2 metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan besarnya nilai saham yang harus kita catat. Itu ada 2 metodenya ketika kita menerbitkan saham itu secara lumsum atau gabungan, lumsum sales. Nah, ada yang proportional method, kemudian ada di sini incremental method. Nah, ini yang proportional method ini itu digunakan apabila ketika kita menerbitkan saham secara gabungan tersebut, semua jenis dari sekuritas yang kita terbitkan itu diketahui nilai pasarnya. Sedangkan kalau incremental method itu digunakan apabila salah satu dari sekuritas yang ada di paket lumsum tersebut itu tidak diketahui nilainya. Nah, kita langsung saja contohnya ke proportional method. Nah, ke proportional method ini contohnya adalah diasumsikan bahwa perusahaan itu menerbitkan 1.000 lembar saham dengan nilai yang dinyatakannya itu 10 per lembarnya. Kemudian yang diterbitkan ini itu adalah ordinary share atau saham biasa dan 1.000 lembar saham preferen dengan nilai nominalnya itu 10 per lembar. Untuk saham preferen ini itu nilai wajarnya di pasar itu adalah 12 per lembar. Ya, jadi kalau saham biasa tadi nilai wajarnya 20, kemudian kalau preferen nilai wajarnya 12. Jadi dia di pasar itu harganya biasanya 12. Nah, kemudian dia diterbitkan secara lumsum dengan nilai 30.000.
Nah, di sini perusahaan itu menerbitkan 1000 lembar saham dan 1000 lembar saham biasa ditambah dengan 1000 lembar saham preferen dengan ketentuan ini. Dengan ketentuan ini state value-nya 10, kemudian ini par value-nya 10, kemudian ini nilai fair value untuk saham biasa, ini fair value untuk saham preferen. Itu dia bayar cuma 30.000 aja. Jadi ketika dia beli sepaket ini itu dia terima duit 30.000. Jadi dia jual sahamnya itu 30.000 aja untuk yang sepaket yang ini. Nah, kemudian di sini karena ini karena kedua jenis sekuritas ini yakni saham biasa dan saham preferennya itu diketahui berapa nilai wajarnya yakni fair value-nya, maka kita itu pakai metode proportional method untuk menentukan berapa sih nilai dari saham tersebut akan kita catat. Nah, jadi di sini kita tentukan dulu berapa fair value total dari masing-masing saham tersebut. Nah, saham biasanya itu kan 1000 lembar. 1000 lembar itu nilai 10 berarti 20.000. Bikin di sini 20.000. Kemudian untuk saham preferen itu nilai wajarnya itu 20. Kemudian saham preferen nilai wajarnya itu adalah 12, diterbitkan 1000 berarti 12.000 kan. Nah, 12.000. Jadi total nilai wajarnya 32.000. Jadi harusnya ketika perusahaan itu menerbitkan dua saham ini, itu harusnya dia itu akan menerima duit itu 32.000 karena harga pasarnya itu 32.000. Namun karena dia beli sepaket, jadi ya udah 30.000 aja kata si penerbit ini. Nah, 30.000 aja. Nah, sebenarnya kan harganya 32.000, tapi karena berarti kita nerima kasnya cuma 30.000, itu gimana pencatatannya? Padahal ini sebenarnya 32.000 kan. Nah, jadi dialokasikan gitu. Jadi 20.000 per 32.000 dikali dengan kas yang kita terima itu kan cuma 30.000 aja. Nah, kali 30.000 dapat segini. Ini untuk alokasi saham biasa. Ini untuk alokasi saham preferen. 12.000 bagi 32.000 kali 30.000 dapat 11.250. Nah, jadi di sini inilah yang akan kita catat nilainya untuk modal saham biasa, ini untuk modal saham preferen. Jadi totalnya itu pas 30.000. Nah, ini gimana jurnalnya kalau kita catat? Nah, berarti ini jurnalnya kalau kita catat itu adalah kita debitkan kas, kita debitkan kas sebesar 30.000 karena kita terima duit kan 30.000, kita menerbitkan saham, terima kas 30.000, kemudian kreditnya itu modal saham biasa. Modal saham biasa itu kan harus dicatat sebesar nilai state value-nya atau sebesar nilai nominalnya. Nah, di sini state value-nya yang ada, berarti kalau nggak ada nilai state value atau sebesar nilai nominalnya, maka dia langsung dicatat sebesar 18.750. Nah, di sini ada nilai nominal atau state value-nya, maka modal saham biasa itu dikredit sebesar nilai state value-nya. Jadi 10 kali 1000 itu 10.000. Jadi debit kas sebesar 30.000, kemudian kreditnya itu nanti modal saham biasa atau share capital ordinary. Kemudian di sini kan kita nyatat ordinary itu 18.750. Ini baru itu 10.000. Berarti masih ada 8.750. 8.750 itu nanti dikredit jadi share premium ordinary, tambahan modalisator untuk saham biasa. Jadi share premium ordinary itu sebesar 8.750 selisihnya. Kemudian habis itu kredit lagi itu saham preferen dicatat juga sebesar nilai nominalnya. Nilai nominalnya di sini 10 juga, jadi 1000 kali 10, 10.000. Jadi kredit lagi nanti share capital preference, modal saham preference itu sebesar 10.000. Kemudian di sini kan untuk saham preferen itu alokasinya 11.250. Berarti kan masih sisa 1.250. Nah, 1.250 ini itu nanti akan jadi share premium. Nah, jadi itu akan jadi tambahan modal setor. Berarti nanti
kredit lagi itu share premium strip itu buat preference. Share premium strip preference. Jadi tambahan modal untuk saham preference. Jadi untuk pencatatan antara modal share premium ordinary sama share premium preference itu dipisah. Jadi gitu jurnalnya. Nah, kemudian metode incremental. Nah, metode incremental itu dimana salah satu dari sekuritas itu tidak diketahui berapa nilai wajarnya. Nah, contohnya di sini adalah kita gunakan incremental method itu saat itu terjadi. Nah, di sini contohnya adalah perusahaan itu menerbitkan 1000 lembar saham dengan nilai state value-nya itu 10, itu modal saham biasa. Modal saham biasa tersebut memiliki nilai wajar itu 20. Kemudian dia menerbitkan 1000 lembar saham preferen dengan nilai nominalnya 10. Tidak diketahui berapa nilai wajarnya. Nilai wajar dari saham preferen ini. Kita belinya secara lumsum gabungan itu kas yang kita terima. Nah, di sini kita menerbitkannya secara lumsum itu berarti kas yang kita terima itu di sini karena secara lumsum kita terima 30.000. Nah, jadi gimana sih perhitungannya? Nah, di sini berarti kan kita terima kasnya cuma 30.000 kan. Nah, jadi di sini catatlah si modal saham itu kan diketahui, modal saham biasa ordinary share itu kan diketahui berapa nilai wajarnya, berarti 1000 kali 20 20.000. Nah, berarti 20.000. Kita terima kas itu dari pemegang saham itu 30.000. Kemudian ordinary berarti kita hargai seharga 20.000, berarti masih sisa itu 10.000 kan. 10.000 itu yang akan kita alokasikan untuk modal saham preferen nanti. Jadi pencatatannya itu gimana? Pencatatannya ketika lumsum ini berarti debit kas sebesar 30.000, kemudian nanti kreditnya itu adalah modal saham biasa atau share capital ordinary sebesar 1000 kali 10 10.000. Kemudian karena di sini dia 20.000 ordinary share-nya, itu berarti nanti selisihnya 10.000 lagi itu akan jadi share premium ordinary. Tambahan modal disetor saham biasa itu sebesar 10.000. Kemudian kredit lagi itu share capital preference. Modal saham preference itu sebesar nilai nominalnya 1000 kali 10 itu 10.000. Nah, untuk ini pas 10.000 kan, berarti nggak ada share premium untuk saham preferen. Nah, baiklah kita lanjutkan penerbitan saham dengan transaksi non tunai. Nah, ini maksudnya adalah biasanya kan kita nerbitin saham itu kita terima kas. Nah, di sini kalau kita misalnya kita nggak terima kas tapi terima aset atau yang lainnya gitu, atau jasa atau barang atau gimana. Nah, di sini itu gimana pencatatannya? Di sini misalkan kita terima aset kan, maka asetnya itu akan dinilai sebesar nilai wajar dari aset tersebut. Nah, kemudian nanti saham biasanya itu dinilai sebesar nilai nominalnya, dan kemudian selisihnya itu akan menjadi share premium. Nah, kemudian kalau misalnya nilai wajar dari asetnya itu kita nggak ketahui gimana, nah maka kita gunakan nilai wajar dari saham untuk menentukan berapa nilai asetnya. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Di sini perusahaan menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham biasanya itu adalah 10 per lembar. Kemudian di sini ada beberapa keadaan. Nah, keadaan pertama itu perusahaan tidak bisa mengetahui berapa nilai wajar dari paten. Jadi untuk mendapatkan paten, perusahaan itu nerbitin saham. Paten itu kan aset, dia nerbitin saham. Nah, kemudian tapi di sini
nilai wajar dari saham itu diketahui sebesar 140.000. Maka gimana pencatatannya? Maka paten itu dinilai sebesar nilai wajar dari sahamnya. Berarti paten 140.000, kemudian kreditnya share capital ordinary, itu share capital itu kan selalu sebesar nilai nominalnya kan. Berarti 10.000 kali 10, nilai nominalnya kan 10, dapatnya 100.000. Kemudian selisihnya itu jadi share premium ordinary sebesar 40.000. Nah, kemudian yang kedua, perusahaan tidak bisa menentukan berapa nilai wajar dari saham, tapi nilai wajar dari paten itu bisa diketahui oleh perusahaan yakni 150.000. Nah, berarti di sini paten kan emang dinilai sebesar nilai wajarnya yakni 150.000. Maka di sini kreditnya share capital ordinary itu sebesar nilai nominalnya tetap 100.000, namun di sini selisihnya itu akan jadi share premium ordinary sebesar 50.000. Nah, kemudian yang ketiga, perusahaan tidak bisa mengetahui keduanya, nilai wajar dari keduanya, baik itu paten maupun sahamnya. Tapi konsultan independen itu menilai paten itu nilainya 125.000. Maka paten itu nilai sebesar 125.000. Nah, share capital dinilai sebesar nilai nominalnya, kemudian selisihnya jadi share premium ordinary. Baiklah, kita lanjutkan. Itu pencatatan kita itu terkait treasury share. Treasury share itu adalah saham yang udah kita terbitin kemudian kita beli kembali. Nah, ada dua metode yang bisa kita gunakan untuk mencatat treasury share. Yang pertama itu adalah cost method, dan kemudian adalah yang kedua itu metode par atau stated value method. Nah, di sini itu kita akan lebih bahas ke cost method. Nah, di sini contohnya itu adalah diasumsikan bahwa perusahaan itu menerbitkan 100.000 lembar saham dengan nilai nominalnya itu adalah 1 per lembarnya. Nah, kemudian ini dia ordinary share atau saham biasa. Kemudian harga per lembarnya itu adalah 10 per lembar. Kemudian sebagai tambahannya dikatakan bahwa di sini laba ditahan perusahaan itu ada 300.000. Nah, ini berikut ini disajikan data ekuitas perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 sebelum kita membeli treasury share. Nah, membeli treasury share itu berarti menarik kembali saham yang sudah kita terbitkan. Nah, di sini ini dia adalah ekuitas kita sebelum kita melakukan pembelian saham treasury. Nah, di sini equity kita di sini share capital kita, modal saham biasa kita ini kan nilai nominalnya 1, jumlahnya 100.000. Nah, jadi di sini jumlah share capital kita itu adalah 100.000 karena harus besar nilai nominalnya kan. Nah, kemudian share premium kita itu 900.000 dan kemudian laba ditahan kita di sini 300.000. 900.000 itu dapatnya dari mana? Nah, ini kan harga per lembar saham itu kan 10 kali 100.000 itu 1 juta kan, 1 juta. Kemudian kalau nominalnya ini kan berarti 100.000 dikali 1, 100.000. 1 juta dikurang 100.000 itu kan berarti selisih antara nominal dengan harganya itu berarti akan jadi share premium kan. Jadi kan selisihnya 100.000 kali 10 sejuta dikurang dengan 100.000 kali 1 100.000. Nah, dapatnya 900.000. Nah, jadi total equity kita sekarang itu adalah 1.300.000 sebelum kita membeli saham treasury. Nah, kemudian di sini pada tanggal 20 Januari 2015 perusahaan itu mengakuisisi 10.000 sahamnya itu dengan harga 11 per lembarnya. Jadi dia tarik kembali saham yang udah beredar itu sebanyak 10.000 lembar dengan harganya itu per lembarnya dia tarik itu dia keluar duit 11 per lembarnya. Nah, berarti ini pencatatannya itu gimana? Nah, kalau treasury share itu di sini kita pakai metode cost, itu kita catat sebesar cost-nya.
sebesar costnya itu berarti berapa sih kita harga penarikan, berapa sih kita beli Treasury share itu. Nah, di sini kita beli saham Treasury itu adalah 11 per lembarnya. Berarti kita catat debit Treasury share sebesar 110.000, kemudian kreditnya itu kas. Nah, biasanya kan ekuitas itu kan bertambahnya di kredit. Nah, di sini Treasury share tadi kan itu masuk ekuitas, tapi kenapa sih bertambahnya ini di debit? Karena Treasury share itu mengurangi equity kita. Jadi Treasury share itu mengurangi equity, sehingga ketika dia bertambah maka dia di debit, ketika dia berkurang maka dia di kredit. Nah, di sini kita beli Treasury share dari pasar. Berarti debit Treasury share dapat kita Treasury share sebesar 110.000 sebesar costnya. Belinya kan 11 per lembarnya. Nah, kemudian kredit kas 110.000 karena kita akan beli kan, berarti keluar kas kita, berkurang kas kita sebesar 110.000. Nah, kemudian sehingga ketika kita melakukan ketika kita melakukan pembelian Treasury, itu ekuitas kita bakalan berubah. Gimana sih berubahnya? Jadi di sini equity, di sini tetap share capital. Jadi ini nanti bagian dari kalau kita bikin laporan posisi keuangan, bagian ekuitasnya gini pencatatannya nanti. Nah, di sini share capitalnya 100.000 sama yang sebelumnya. Ini sama. Kemudian share premiumnya juga sama, return earningnya juga sama. Tapi di sini dikurang less cost of Treasury share sebanyak 10.000 lembar. Jadi dikurang di sini 110.000. Yang ini. Jadi ditambahin, tapi di sini dibikin loss cost of Treasury share sebesar 110.000. Sehingga total equity kita jadinya sekarang itu adalah ini dijumlah 100.000 tambah 900.000 tambah 300.000 dikurang 110.000, dapatnya 1.190.000. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tadi kan kita membeli Treasury kan. Nah, sekarang kalau kita jual itu Treasury-nya lagi gimana? Jadi gini, kita terbitkan saham, kemudian saham yang udah kita terbitkan itu kita tarik kembali, namanya pembelian saham Treasury. Nah, kemudian saham Treasury yang udah kita tarik kembali ini kita jual lagi. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Jadi saham Treasury yang tadi udah kita beli, kita jual lagi. Nah, itu gimana pencatatannya? Nah, kalau di sini kita melakukan penjualan itu di atas harga pasar. Di atas harga pasar. Cost di sini itu adalah harga beli dari saham Treasury. Jadi sebelumnya kita beli saham Treasury itu pas penarikan itu harganya berapa? Nah, di soal sebelumnya itu kan harganya 11, berarti di sini cost-nya itu 11. Kalau menjual di atas harga cost berarti di atas harga 11 kita menjualnya. Nah, itu gimana pencatatannya? Nah, ini dia. Contoh soalnya itu diasumsikan bahwa perusahaan itu kan sebelumnya itu mengakuisisi saham Treasury atau membeli saham Treasury-nya sebanyak 10.000 lembar dengan harga per lembarnya itu 11. Nah, kemudian dari 10.000 lembar yang dia punya ini dijualnya lagi sebanyak 1.000 lembar dengan harga 15 per lembarnya. Nah, kemudian gimana pencatatannya? Nah, pencatatannya tanggal 10 Maret 2015 itu saat dia jual kembali sebanyak 1.000 lembar ini, itu pencatatannya berarti 1.000 kali 15 berarti 15.000. Ini dapat duit kan karena jualnya itu dia jual 15 per lembar. Berarti dapat kas di debit 15.000. Kemudian ketika Treasury ini dijual maka dia akan berkurang di kredit. Debit Treasury share sebanyak 11.000. Jadi Treasury share itu akan dicatat sebesar cost-nya. Cost-nya harga perolehannya tadi kan 11 ya kan. Jadi kita harus ingat lagi berapa kita beli di awal saham Treasury ini. Nah, kita belinya ini 11 tadi. 11 kali 1.000 berarti 11.000. Kemudian kreditnya, selisihnya itu akan menjadi share premium Treasury sebanyak 4.000. Jadi selisihnya jadi share premium Treasury. Nah, kemudian kalau misalnya di sini saham Treasury itu dijual di bawah harga perolehannya. Harga perolehannya tadi kan 11. Kalau dijual di bawah harga 11 itu gimana pencatatannya? Nah, ini contohnya.
di sini kan dia punya 10.000 nih saham Trisuri udah ditariknya. Kemudian dijualnya di sini 1.000. 1.000 ini yang 1.000 ini dijual di atas harga pasar. Nah, kemudian dia jual lagi 1.000 lagi. Jadi yang tadi kan 10.000 dijual 1.000, tinggal 9.000 berarti kan. Nah, yang 9.000 itu dijual lagi 1.000 lembar. 1.000 lembar, tapi itu harganya 8 per lembar. 8 per lembar. Nah, itu gimana pencatatannya? Nah, pencatatannya itu adalah kalau kita jual berarti kita jual dapat kas kan. Kita jual 1.000 lembar, harganya 8, berarti 8.000 dapat kas kan, debit kas 8.000. Kemudian Trisuri share ini kan itu harus dicatat sebesar harga kosnya kan, berarti kan berkurang Trisuri share kita itu sebesar kosnya. Nah, 1.000 kita jual 1.000, kosnya tadi kan 11, berarti 11.000 di kredit. Nah, kemudian selisihnya supaya dia balance, taruh di sana share premium Trisuri. Nah, di sini share premium kalau di kredit ini berarti kan untung kita nih, untung kan 4.000. Keuntungan karena penjualan Trisuri ini namanya di sini anggaplah share premium Trisuri namanya. Nah, 4.000. Nah, 4.000 ini kalau dia di debit berarti dia dikurang 3.000. Jadi yang saldo share premium kita yang untung ini 4.000. Kemudian di sini share premium Trisurinya di debit 3.000. Berarti nanti tinggal saldo keuntungan atau saldo share premium Trisuri kita itu tinggal 1.000 lagi nanti. Nah, tinggal 1.000. Nah, itu nanti dia nggak boleh sampai kurang dari 4.000 ini. Jadi dia nanti yang di debit yang share premium yang di debit itu nggak boleh nanti jumlahnya itu melebihi saldo share premium Trisuri yang di kredit, karena berarti itu kan minus, kita cuma punya cadangan share premium segini. Nah, kemudian nanti kalau share premiumnya itu melebihi dari 4.000 berarti kan kayak minus hasilnya kan, minus. Terus yang minusnya nih dari mana diambil? Nah, nanti dari mana diambilnya itu kita ambil ke return earning. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya itu gimana. Nah, ini dia. Nah, share premium kita di kredit itu kan 4.000, kemudian 3.000 di debit. Jadi sekarang itu saldo share premium kita yang masih sisa itu 1.000 sekarang. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kemudian setelah dia menjual 1.000 tadi, 1.000 berarti udah tinggal 8.000 unit, tinggal 8.000 lembar saham Trisuri kita kan. Kemudian dijual lagi di sini. Nah, kemudian soalnya di sini dijual lagi 1.000 lembar. Dijual lagi 1.000 lembar tanggal 10 April itu dengan harga 8 per lembarnya. Nah, kemudian gimana pencatatannya? Berarti cash kita itu kan 8.000 kan. Nah, kemudian kreditnya udah pasti itu 11.000 karena 1.000 kali 11. Nah, kemudian share premium Trisuri kita itu kan harusnya 3.000 kan. Harusnya di sini supaya dia balance, ini kan 11.000, ini 8.000. Supaya dia balance itu kan harusnya share premium 3.000 di debit ya kan. Share premium di debit sebesar 3.000. Nah, di sini saldo share premium kita itu tinggal 1.000 lagi. Tinggal 1.000, berarti yang 2.000 lagi itu kita ambilkan dari return earnings berkurang return earnings kita sebesar 2.000. Jadi di sini kalau masih di bawah-bawah cost kita menipis nilai return earnings kita jadinya. Nih, return earnings jadinya berkurang di debit sebesar 2.000. Nah, kemudian kita lanjutkan itu pencatatan saham preferen. Nah, saham itu kan ada saham biasa, ada saham preferen. Nah, kita lanjut ke pencatatan saham preferen. Nah, di sini contohnya itu adalah diasumsikan bahwa perusahaan itu menerbitkan 10.000 lembar saham preferen dengan nilai nominalnya itu 10 per lembarnya. Nah, kemudian dia itu dijual dengan harga 12 per lembarnya secara tunai.
Nah, buatlah jurnal yang diperlukan. Berarti kita kan dijualnya kan kita harganya 12 kali 10.000, dapatnya berarti 120.000 dapat duit. Nah, kemudian share capital ini, modal saham ini kan harus selalu dicatat sebesar nilai nominalnya kan. Nah, berarti 10.000 kali 10 dapatnya 100.000. Kemudian selisihnya itu akan jadi share premium preference. Kalau saham biasa di sini tulisannya ordinary. Kalau preference di sini gantinya preference. Kalau misalnya share premium ini milik treasury share, maka di sini share premium strip treasury kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan tipe dari dividen. Nah, jadi ketika kita menerbitkan saham, maka kita itu memiliki kewajiban untuk membayarkan dividen. Nah, di sini itu ada 4 jenis dividen yang akan kita bahas akuntansinya, yakni cash dividen atau dividen tunai atau dividen kas, kemudian property dividen atau dividen properti, kita ngasih dividennya itu dalam bentuk properti. Kemudian liquidating dividen itu dividen likuidasi. Likuidasi itu adalah dividen yang dimana pada saat pencatatannya itu kita tidak menggunakan saldo laba sebagai basis pembayaran dividen, tapi itu selain yang saldo laba itu. Misalnya di sini adalah modal disetor. Modal disetor itu berarti modal saham atau premium saham. Nah, di sini premium saham itu share premium atau premium saham itu nama lainnya bisa juga itu agio atau disagio saham gitu. Kalau dia untung di kredit letaknya berarti dia agio, kalau misalnya letaknya di debit berarti dia disagio. Nah, kemudian tapi sekarang itu nama agio, disagio itu tidak digunakan lagi, tapi diganti dalam bahasa Indonesianya itu adalah paid in capital atau nama lainnya itu adalah tambahan modal disetor. Kemudian yang keempat itu adalah share dividend. Share dividend ini adalah dividen dalam bentuk saham. Jadi kita ngasih dividennya itu dalam bentuk saham. Kita terbitkan saham ke pemegang saham itu. Jadi kan bertambah jadinya saham si pemegang saham. Nah, baiklah kita bahas satu-satu akuntansinya. Kita bahas dulu di sini cash dividend atau dividen tunai. Contohnya ini adalah perusahaan pada tanggal 10 Juni itu mendeklarasikan atau mengumumkan bahwa dia akan membagikan dividen tunai sebanyak 50 sen untuk 50 sen untuk setiap lembar sahamnya, di mana lembar sahamnya itu berjumlah 1,8 juta lembar. 1,8 juta lembar. Nah, 50 sen ini setengah dolar ya. 50 sen ini setengah dolar. Nah, ini di jumlah saham yang beredar itu adalah jumlah saham yang akan dibagikan dividen kasnya itu adalah 1.800.000 lembar saham. Tanggal 16 Juli itu dia dividennya dibagikan. Kemudian tanggal pencatatan dividennya itu tanggal 24 Juni. Nah, ketika kita memberikan dividen itu ada 3 tanggal penting dari hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran dividen, yakni itu adalah tanggal pengumuman, kemudian tanggal pencatatan, dan kemudian tanggal pembayaran. Nah, di sini tanggal pencatatannya, tanggal pengumumannya berarti kan tanggal 10 Juni, kemudian tanggal pembayarannya 16 Juli, kemudian tanggal pencatatannya 24 Juni. Nah, ini gimana sih pencatatannya? Nah, pada saat pengumuman dividen itu jurnal yang kita bikin kalau dividennya itu dividen kas adalah debit return earnings atau laba ditahan di debit, kemudian kreditnya dividen payable. Nah, jadi di sini ini maksudnya adalah adanya dividen itu akan mengurangi laba ditahan kita. Jadi yang kita di sini jumlah lembar saham itu 1.800.000 lembar. Nah, per lembarnya itu dikasih dividen 50 sen. 50 sen ini sama dengan 0,5 dolar. Jadi 0,5 dikali 1,8 dapatnya 1,8 juta, dapatnya 900.000. Makanya di sini 900.000.
pada tanggal pengumuman itu dividen payable di sini. Kenapa dividen payable? Soalnya kan dia belum dibayarkan dividennya, jadinya hutang dividen di sini. Hutang dividen itu adalah hutang jangka pendek yang udah kita pelajari sebelumnya kan. Nah, kemudian pada tanggal pencatatan itu nggak ada jurnal yang dibuat. Kemudian tanggal pembayaran tanggal 16 Juli. Nah, jadi dividen payable ini itu kita lunasi debit dividen payable 900.000, kreditkan kas. Kita kan ngasih kas, berarti berkurang kas kita kan 900.000. Nah, kemudian kita lanjutkan properti dividen. Properti dividen itu biasanya kita ngasih properti sebagai dividen. Jadi kalau sebelumnya itu kita ngasih kas, sekarang kita itu ngasihnya properti. Nah, contoh soalnya itu adalah di sini perusahaan itu mentransfer sebagian investasinya, yang investasi itu kan properti kan, investasi itu kan aset itu kan di dalamnya ada properti kan. Nah, jadi kita transfer aset kita, yakni investasi dalam sekuritas kita itu harga perolehan dari investasi tersebut 1.250.000. Nah, itu kita transfer sebagai untuk apa? Untuk pembayaran dividen. Jadi kita ngasih properti investasi yang kita punya, kita kasih ke pemegang saham itu sebagai dividen. Nah, tanggal 28 Desember 2014. Nah, tanggal 28 Desember 2014 ini tanggal pengumumannya. Kemudian dia akan didistribusikan. Berarti ini dibayarkan tanggal 30 Januari 2015. Kemudian tanggal pencatatannya di sini records on Januari 15 2015. Tanggal pencatatannya ini. Kemudian di sini diketahui bahwa pada tanggal pengumuman tersebut nilai wajar dari sekuritas kita, yakni investasi kita tadi, itu nilai wajarnya itu adalah 2 juta. Nah, pertama kita harus menyesuaikan kembali cost dari investasi kita itu harus sebesar nilai wajarnya. Jadi di sini nilai wajar dari investasi kita itu 2 juta, sedangkan kita baru nyatatnya itu costnya 12.50.000. Berarti kita lakukan kenaikan nilai atas investasi. Kalau kenaikan nilai atas investasi berarti jurnalnya ini kita di sini investasi kita itu kan dalam bentuk investasi dalam ekuitas, berarti debit equity investment, kemudian kredit itu unrealized holding gain or loss income. Ini nilainya kan ini 12.50, ini 2 juta. Jadi supaya 12.50 ini jadi 2 juta sebesar nilai wajarnya, berarti kan investasi itu kan di debit kan tak bertambahnya. Jadi supaya dia bertambah lagi, supaya dia jadi 2 juta, berarti harus ditambah lagi kan asetnya atau investasinya sebesar 750. Makanya di sini debit equity investment sebesar 750.000. Supaya yang equity investment ini, yang ini 12.50 ini nanti jadi 2 juta. Kalau diposting nanti kan ini jadinya 2 juta kan. Kemudian kreditnya ini dilakukan kenaikan nilai dulu. Kalau penurunan nilai berarti dibalik jurnalnya. Nah, ini kenaikan nilai. Kemudian habis itu ini transaksi terkait dengan pengumuman dividennya. Habis pengumuman dividennya, debit return earnings, berkurang laba ditahan kita. Kemudian kita kredit itu property dividends payable. Sebelumnya kan dividends payable aja. Kalau di sini property dividends payable. Soalnya kan kita mau ngasih properti kan. Makanya di sini hutang dividen dalam bentuk properti. Hutang dividen properti. Nah, kemudian sebesar 2 juta. Soalnya kan nilai wajarnya 2 juta. Jadi harus sebesar nilai wajarnya. Kemudian pada tanggal pencatatan itu kan nggak ada jurnal entry-nya. Nah, kemudian pada tanggal distribusinya, pada tanggal pembayaran dividennya, itu apa jurnalnya? Lunasi hutang dividen properti ini. Berarti debit property dividend payable 2 juta. Kemudian equity investment ini kita kasihkan ke dia. Sebelumnya ini kan cash. Ini kita kasih ke dia, berarti berkurang investasi kita. Investasi kan aset berkurang di kredit. Makanya di sini equity investment kita kasih ke dia, berkurang dia di kredit sebesar 2 juta. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah,
Kemudian kita lanjutkan dividen likuidasi. Nah, dividen likuidasi itu adalah dividen di mana kita itu sebelumnya di sini kan kalau pas tanggal pengumuman ini yang berpengaruh adalah return earnings. Nah, kalau misalnya dividen likuidasi itu adalah dividen yang nggak return earnings debitnya itu. Nggak return earnings debitnya itu. Berarti dia itu adalah dividen likuidasi. Nah, contohnya di sini adalah perusahaan ingin memberikan dividen kepada pemegang sahamnya itu sebanyak 1.200.000 tunai. Dia kasih tunai 1.200.000. Kemudian dilaporkan bahwa untuk laba ditahannya itu cuma boleh dipakai 900.000. Nah, kita mau bagiin itu 1.200.000, tapi laba ditahan atau return earnings-nya cuma boleh dipakai itu 900.000. Nah, berarti 300.000 lagi itulah yang menjadi dividen likuidasinya yang ini. Berarti yang 300.000 itu didebitkan share premium ordinary. Share premium ordinary. Premi tambahan modal disetor saham biasa atau premi saham biasa 300.000 debit. Nah, jadi yang 300.000 inilah yang dividen likuidasi karena tidak melibatkan return earnings. Kemudian dividen payable-nya itu kan kita mau kasih dia 1.200.000. Nah, ini makanya di kredit dividen payable 1.200.000. Kemudian tanggal pembayaran berarti debit dividen payable kita kasih kas 1.200.000. Nah, kemudian kita lanjutkan share dividend. Share dividend itu adalah kita itu ngasih saham sebagai dividen kita. Nah, contohnya di sini adalah perusahaan itu memiliki 100.000 lembar saham yang beredar. Jadi perusahaan itu memiliki 100.000 lembar saham yang beredar dengan nilai nominalnya itu 1 per lembarnya. Kemudian diketahui bahwa laba ditahan perusahaan itu adalah 50.000. Kemudian jika perusahaan itu mengumumkan akan membayar 10% share dividen, jadi perusahaan itu akan membayarkan 10% share dividen. Jadi dari 100.000 lembar saham yang beredar ini 10%-nya itu akan dibayarkan sebagai share dividen, sebagai dividen saham. Jadi dividen saham yang akan kita bayarkan itu adalah 10% dari jumlah saham yang beredar. Nah berarti kalau 10% dari saham yang beredar berarti 10% dikali 100.000 itu sama dengan 10.000. Jadi karena kita itu akan mengumumkan dividen saham sebanyak 10% kali 10% dari saham yang beredar yakni 10.000, maka ketika kita membagikan saham dividen berarti kita harus menerbitkan saham lagi 10.000, ya kan? 10.000 kita terbitkan untuk dividen saham. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa pada saat pengumuman ini diketahui bahwa nilai wajar dari dividen saham itu adalah 8. Nah, kemudian buatlah jurnal yang diperlukan. Nilai wajarnya diketahui 8. Nah, kemudian ini jurnalnya. Jurnalnya debit return earnings, berkurang laba ditahan kita, kemudian kreditnya itu adalah ordinary share dividend distributable, yakni itu adalah dividen saham yang tersedia untuk dibagikan. Dividen saham yang tersedia untuk dibagikan, baru tersedia tapi belum dibagikan, yang tersedia untuk dibagikan. Jadi debit return earnings, kredit itu adalah ordinary share dividend distributable atau dividen saham yang tersedia untuk dibagikan sebanyak 10.000. 10.000 itu dari mana? Kan yang akan diterbitkan itu kan 10.000 lembar saham. 100.000 kali 10% itu 10.000 lembar saham. Lembarnya 10.000. Kemudian dalam rupiahnya atau dalam mata uangnya berapa? Nah, nilai nominal dari ordinary share ini itu kan 1. Nilai nominalnya itu 1 berarti nanti dikali 10.000 lembar kali 1, dapatnya di sini 10.000. Nah, kemudian ketika dia dibagikan itu berarti
debit ordinary share dividend distributable ini, debit kan, ini kan saham biasa yang tersedia untuk dibagikan. Kemudian kreditkan share capital ordinary, kita terbitkan share capital, berarti kita terbitkan di sini saham kita. Kalau saham diterbitkan kan dikreditkan, makanya di sini diterbitkan benar-benar sahamnya itu dikredit share capital ordinary sebesar 10.000. Nah, sebenarnya untuk pencatatan share dividen ini, pencatatan dividen saham ini itu ada dua perlakuan akuntansinya, yakni itu perlakuan akuntansi dividen saham dalam jumlah kecil. Nah, dalam jumlah kecil itu yakni itu adalah yang kurang dari 25%. Nah, baca di sini. Nah, di sini ada alternatif pendekatan pencatatan akuntansinya. Di sini 20 kurang dari 25% itu berarti perlakuan akuntansi dividen saham dalam jumlah kecil. Nah, kalau misalnya dividen sahamnya itu dalam jumlah kecil, itu maka saham yang akan diterbitkan sebagai dividen itu dinilai sebesar harga wajarnya. Jadi di sini di soal ini itu kan diketahui berapa nilai wajar dari saham kita yang akan dibagikan sebagai dividen itu kan yakni 8. Jadi kalau dividen saham itu diterbitkan dalam jumlah kecil yakni kurang dari 25%, maka dividen itu dinilai sebesar harga pasar wajarnya, dinilai sebesar yang 8 ini. Nah, kemudian kalau misalnya dia lebih dari 25%, maka saham yang akan diterbitkan sebagai dividen, maka saham yang akan diterbitkan sebagai dividen itu dinilai sebesar nilai nominalnya. Nah, ini kan sebesar nilai nominalnya nih. Nah, ini sebesar nilai nominalnya. Nah, berarti ini adalah sebenarnya itu untuk dividen yang dibagikan dalam jumlah besar, yakni yang lebih dari 25%. Berarti ini pencatatannya kalau dia lebih dari 25%. Nah, ini kan 10% aja. Ini kan 10% aja. 10% aja berarti kan kurang dari 25% kan? Berarti ini seharusnya dinilai sebesar nilai wajarnya ini. Berarti ini pencatatannya itu bisa kita bikin satu lagi, itu adalah kalau dalam jumlah kecil yakni kurang dari 25%, ini 10%, berarti jurnalnya itu adalah nanti. Nah, kemudian pada saat pengumumannya itu berarti jurnalnya adalah nanti. Nah, kemudian kita lanjutkan ke share split. Share split itu adalah pemecahan saham. Pemecahan saham di sini maksudnya itu adalah saham itu nilai nominalnya itu dipecah supaya lebih kecil. Nah, kadang kan kita nggak mampu untuk beli saham yang nilai nominalnya itu misalnya 1 juta. Jadi supaya orang mampu bayar beli saham itu dipecah misalnya jadi dua, dipecah jadi 2 berarti yang 1 juta misalnya nilai nominalnya jadi 500.000. Nah, adanya share split ini nggak ada pencatatan akuntansinya karena dia cuma dipecah aja kan, berarti nilai total dari saham itu kan nanti tetap aja. Ini contohnya. Nah, di sini itu adalah ekuitas contohnya di sini perusahaan itu akan perusahaan itu berencana untuk melakukan share split yaitu 2 untuk 1, yakni itu 100.000 lembar sahamnya dengan nilai nominalnya itu 1. Jadi saham ini yang 100.000 lembar ini akan dipecah jadi 2, dipecah jadi 2, di mana nilai nominalnya sebelum dipecah itu 1. Nah, kemudian adanya share split ini pengaruhnya itu kemana? Jadi dia nggak ada pencatatan akuntansinya, pengaruhnya ke sini. Nah, jadi share capital ordinary ini yang sebelum share split, ini yang sesudah splitnya ini. Nah, jadi kan di sini share capital kita itu 100.000 lembar dengan nilai nominalnya 1. Jadi di sini totalnya 100.000 kan, 100
dikali 1, dapatnya 100.000. Kemudian laba ditahan kita itu di sini 50.000 tetap. Nah, kemudian ketika kita melakukan share split itu berarti kan yang satu rupiah ini dipecah jadi 2, dapatnya sekarang nilai nominal kita itu kan 0,50. Nilai nominalnya 0,50. Kalau dipecah jadi 0,50 ini berarti itu bertambah jumlah saham yang beredar. Jadinya tuh 200.000 kan, 200.000 yang harusnya ini yang awalnya 100.000 lembar, kalau dipecah yang ini jadi 2, tuh jadinya ini 200.000, makanya di sini 200.000 lembar kali 0,5. Total nominalnya ini sama 100.000. Kemudian ini tetap, nah sama aja nilai totalnya di sini. Jadi cuma bedanya di sini jumlah saham yang beredarnya itu berubah, kemudian nilai nominalnya itu berubah. Ini kalau dia dipecah jadi 2, bisa dipecah jadi 3, bisa dipecah jadi 4. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.